Apakah menurut Bang Habib memang sudah tepat andai kata ada sebuah revisi undang-undang yang kalau jadi isinya berbeda dengan putusan MK yang kemarin keluar? Jangankan dibanding-bandingkan dengan apa namanya produk legislasi. Antar putusan Mahkamah Konstitusi dengan objek yang sama sering sekali terjadi perubahan kok. Kalau kita bicara konsisten nggak konsisten, undang-undang yang sama diuji beberapa kali, begitu yang undang-undang KPK contohnya, yang terakhir beda kok. Pembenaran ada katanya apa living constitution, jaraknya cuma berapa bulan gitu kan. Jadi nggak hebat-hebat kali juga tuh hakim MK 9 orang itu, bos, gitu kan. Pengen kita bagus ya kan ya, tapi prakteknya nggak hebat-hebat banget juga. Anda gitu. memang bisa diralat ya? Apa? Keputusan MK kemarin tuh bisa diralat ya? Bukan diralat, bukan diralat. Itu Jadi saya kan dari awal itu. Ini kan bertemunya di objek. Ya. Dua lembaga yang memiliki kewenangan, ya kan ya, yang berbeda, dua alam yang berbeda, legislatif dan yudikatif, bertemunya di objek adalah undang-undang, ya kan, undang-undang tentang pilkada. Ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, kita tidak bisa, ya kan ya, intervensi, kita tidak bisa batalkan. Baik. Ketika DPR menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi, ya kan ya, ya harus menghormati itu sebagai apa namanya kewenangan membentuk undang-undang. Tapi Mahkamah Konstitusi punya kewenangan juga. Kalau diajukan uji materi lagi, punya kewenangan lagi untuk membatalkan. Nah, itulah apa namanya cara kita mempraktekkan hak masing-masing lembaga ini. Jadi pure Anda membatalkan paripurna karena kegaduhan? Macam-macam. Apalagi? Saya hanya dengan kegaduhan saja kok. Enggak. Jadi kita akan melihat pola bahwa bukan harus persoalan gaduh, kegaduhan. baru kemudian kita melihat manfaat yang lebih baik ya buat kita bangsa ini ya untuk tidak meneruskan pengesahan apa namanya rancangan undang-undang tersebut. dalam konteks hari ini hanya karena kegaduhan berarti? Ya, macam-macam supaya menimbulkan kemanfaatan. Ada pendapat A, ada pendapat B. Tapi pada akhirnya pengambilan keputusan itu bukan persoalan benar salah. Ya, bukan hanya itu. Benar menurut kami, salah menurut Anda, salah menurut Anda, benar menurut kami, bukan persoalan itu. Tetapi ya, sama yang seperti saya sampaikan tadi. Bagaimana kemanfaatan? Apa gunanya kita merasa benar kalau yang terjadi adalah timbul kegaduhan yang menimbulkan korban. Nah, itu yang menurut saya dengan bijak harus kita hindari. Ini saya agak beda ya, Sylvia ya, sorry. Buat saya ini jadi pertanyaan, berarti Bang Habib saya anggap merasa tidak ada yang salah baik dalam proses yang terjadi kemarin ataupun substansi yang walaupun tidak sempat menjadi undang-undang. Ini buat saya jauh lebih penting. Kalau alasannya hanya kemanfaatan, takut ada kegaduhan, artinya DPR nanti akan bekerja didasarkan pada tes kepada reaksi publik. Kasian yang disebut Seno tadi akan muncul korban dulu, baru kemudian sesuatu yang tetap DPR anggap benar, tapi DPR harus ngalah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Kalau emang MK salah, akui. Dan kami memang pengen bereaksi dan menggunakan kewenangan legislasi kami. Itu yang publik perlu tahu gitu. Dan kalau DPR merasa benar, jalankan fungsi sebagaimana mestinya, dan kemudian berdebat dengan publik juga tidak masalah. Ya. Daripada kemudian atas nama kegaduhan kami sengaja mengalah. Karena ini jadi sangat penting, ini presiden bagaimana kita bernegara ke depan. MK bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, Presiden bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, DPR juga bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Dan saya harus kritik keras. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Ketika terjadi peristiwa seperti itu, memang betul kami tidak menginginkan. Kalau saya tidak menginginkan. Nah, jadi ini relevan tadi dengan soal apa namanya PKPU yang besok akan dibahas ya. Sudah tahu hasilnya kok, pasti PKPU akan relevan dengan apa yang disampaikan Pak Sumi Dasko, apa yang disampaikan dengan konteks tadi. Mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena yang terbaik seperti itu. Apakah menurut saya benar atau salah? Saya mempertanggungjawabkan semua semua tindakan saya kepada konstituen saya. Mana yang menurut saya benar saya lakukan, mana yang menurut saya salah tidak saya lakukan, gitu kan ya. Termasuk pada akhirnya
tidak diundangkannya undang-undang ini. Oke. Nah, kemudian saya sepakat dengan Mbak Bivitri, tidak ada kasus hukum yang sama. Jadi kalau Anda ngomong konsistensi, kita perlu kaca juga. Orang yang dahulu, ya kan, mempersoalkan misalnya putusan MK 90, sekarang di posisi yang berbeda. Begitu juga orang yang waktu itu tidak mempertahankan putusan MK, sekarang ada di posisi yang berbeda. Susah juga kita, gitu loh. Tapi yang paling penting adalah benar, tidak ada kasus hukum yang sama. Makanya di dalam kita berhukum, kita itu paling terlarang itu menganalogikan. Ini sama gini, ini harus begini, enggak. Pertimbangannya masing-masing detail beda, petitum beda, petitum tuntutan beda, ya kan? Paragraf per paragraf beda, itu nggak bisa disamakan antara dua perkara gitu loh. Satu aja argumen Bang Habib, kenapa harus revisi Undang-Undang Pilkada? Itu sudah disampaikan. Ini belum revisi ya. Pada akhirnya kan tidak revisi kan. Kenapa mau merevisi? Nanti dulu. Ini pada akhirnya nanti dipotong-potong, yang ini yang naik gitu kan. Enggak, kenapa mau direvisi? Enggak, ini kan sudah disampaikan, sudah disampaikan ya bahwa ini proses yang sudah berlangsung lama. Jadi tidak reaktif sama sekali Bang Habib. Bukan, nanti dulu. Tapi tolong dijawab. Nanti dulu, makanya saya mau ngomong. Ya, karena reaktif tidak reaktif. Respon atau bukan respon, silakan dinilai. Tapi kan memang ada dinamika di Mahkamah Konstitusi, gitu kan ya. Dinamika, ada putusan dan lain sebagainya. Ketika kawan-kawan membuat putusan, apakah ini reaktif atau respon, ya silahkan saja dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gosip Politik. Ya, itulah tadi perdebatan antara Bang Habibur Rahman dengan pengamat politik Yunarto. Di sana mereka memperdebatkan soal kisru yang terjadi baru-baru ini ya, di mana balik DPR akan menganulir putusan dari MK. Batal disidangkan ya, karena didemo oleh mahasiswa. Nah, disitulah letak permasalahannya. Bung Winarto menanyakan kenapa DPR setuju dengan MK setelah didemo mahasiswa, dan Bang Habibur Rahman pun memberikan argumen yang cukup masuk akal ya, bahwa sebenarnya Undang-Undang Pilkada itu sudah mau direvisi sejak Januari yang lalu. Dan kebetulan di saat DPR akan merevisi undang-undang tersebut ya, MK secara mengejutkan mengeluarkan putusan tersebut ya. Hingga akhirnya DPR terpaksa menyetujui MK karena didesak oleh para mahasiswa ya, dengan alasan supaya tidak terjadi kisruh. Sebab fungsi undang-undang adalah berlaku untuk semua dan tidak merugikan pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri ya. Dan bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya.